Shalom, selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang Gospel Center Evangelism. Dalam tema ini kita akan sama-sama melihat penginjilan yang berpusat kepada Injil, sehingga penginjilan bukan menjadi ajang untuk show atau menunjukkan diri, tetapi kesempatan untuk membagikan kabar baik Injil. Hari ini kita akan merenungkan tentang topik bagaimana menginjil. Setelah kita memahami pembahasan sebelumnya tentang apa itu Injil dan mengapa menginjil, kita menemukan kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Alasan kita untuk menginjil adalah karena Tuhan telah menyatakan Injil itu kepada kita lebih dahulu, sehingga kita rindu untuk menyampaikan Injil itu kepada orang lain supaya orang tersebut mengenal Kristus. Tetapi di saat yang sama kita menyampaikan Injil tersebut kepada diri kita sendiri agar kita pun diingatkan dan mengalami kuasa Injil di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan dalam setiap pelayanan Yesus memberitakan Injil dengan berbicara di tempat-tempat ibadah maupun secara personal. Untuk pelayanannya yang sifatnya di rumah-rumah ibadah, Yesus melakukannya dengan sengaja pergi ke tempat tersebut. Tetapi untuk pelayanan Yesus yang secara personal, biasanya terjadi secara tiba-tiba. Dan di sini kita melihat pola dari penginjilan Yesus. Ada banyak teks yang bisa kita pelajari terkait pola dari penginjilan Yesus. Dan saya mengajak kita untuk melihat kepada teks Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Kita tidak akan membaca semua teks ini, tetapi kita akan membaca beberapa ayat saja. Saya yakin kita semua sebenarnya sudah familiar dengan teks Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 42. Ini adalah kisah bagaimana seorang wanita Samaria itu berjumpa dengan Yesus di sumur. Wanita ini bukan wanita biasa pada umumnya, karena dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 6 sampai 7a bahwa di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Di sini kita melihat kenapa perempuan Samaria mengambil air pada jam 12. Mungkin kita mempertanyakan, kenapa seorang perempuan Samaria ini mengambil air pada jam 12 siang? Dan mungkin kita akan berpikir itu adalah sesuatu yang aneh, karena jam tersebut sangat panas dan biasanya perempuan-perempuan itu tidak mengambil air pada jam tersebut. Ini menunjukkan sesuatu yang aneh. Nah, tetapi dari sini kita tahu bahwa perempuan ini bukanlah perempuan biasa. Dan pada waktu kita membaca Yohanes pasal 4 secara keseluruhan, kita tahu bahwa perempuan ini bukanlah perempuan yang baik. Dia adalah seorang pelacur. Perhatikan, Yesus memancing pembicaraan dengan perempuan tersebut dengan mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 7b, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria itu heran dan berkata kepada dalam Yohanes 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan orang Samaria karena orang Samaria adalah orang Yahudi yang sudah kawin campur dan silsilah keyahudiannya itu tidak terlalu jelas. Jadi orang Yahudi ini sebenarnya mereka ini adalah orang Yahudi yang sudah melakukan kawin campur orang Samaria ini, dan silsilah keyahudian mereka sebenarnya tidak terlalu jelas. Dan sini kita melihat sebuah poin bahwa Yesus itu mencoba untuk menjalin pembicaraan dengan orang lain di dalam pola penginjilan Yesus. Walaupun kita tahu bahwa orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan orang Samaria karena orang Samaria memiliki silsilah yang tidak jelas, dan bagi orang Yahudi, orang Samaria ini orang najis seperti orang-orang non-Yahudi lainnya. Tetapi kita melihat Yesus itu tidak melihat status dari orang itu, tetapi mencoba untuk menjalin pembicaraan dengan orang tersebut. Selanjutnya, kalau kita melihat bahwa Yesus tidak hanya memulai pembicaraan, tetapi Yesus mencoba menyampaikan firman Tuhan atau Injil kepada perempuan tersebut. Hal ini terlihat jelas di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu,
berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di sini kita melihat sebuah poin bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan atau Injil itu. Kita bisa memancing untuk ngobrol dengan seseorang, tetapi sangat penting untuk kita menyebarkan Injil kepada orang tersebut. Sangat penting untuk kita memberitakan firman. Kita bisa bicara basa-basi, ngomong banyak hal dengan seseorang, tetapi sangat penting untuk kita menyampaikan Injil itu, kabar baik yang mengubahkan, yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu kalau kita melihat secara lebih jauh lagi, yaitu pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-38, kita melihat bagaimana Yesus tidak hanya sekedar menyebarkan firman Tuhan atau Injil begitu saja, tetapi berupaya meyakinkan orang tersebut untuk mempercayai Injil itu. Jadi selain kita mengajak bicara, berkomunikasi dengan seseorang tanpa memandang statusnya, kita juga menyebarkan Injil kepada dia, tetapi berupaya meyakinkan Injil itu kepada orang tersebut. Lalu di dalam ayat 39 sampai dengan ayat 42, kita melihat dampak dari Injil yang diberitakan oleh Yesus, di mana perempuan itu menjadi percaya dan dia menceritakan apa yang dia alaminya kepada orang-orang di kotanya. Saya mengajak kita membuka di dalam ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kukatakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dampak dari cerita perempuan Samaria itu menyebabkan orang-orang Samaria bertobat dan memutuskan mempercayai Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Dari sini kita melihat sebuah poin bahwa buah dalam penginjilan itu adalah urusannya Tuhan. Yang penting kita lakukan terus dan setia dalam tugas pemberitaan kabar baik, dalam tugas pemberitaan Injil. Secara keseluruhan dari teks ini kita belajar tentang Yesus yang mencoba untuk menjalin pembicaraan dengan orang lain. Dan yang kedua adalah kita harus memberitakan firman Tuhan atau Injil itu. Kita bisa memancing untuk ngobrol dengan seseorang, tetapi sangat penting untuk kita menyebarkan Injil itu kepada orang tersebut. Dan yang ketiga adalah perlu adanya suatu usaha yang serius untuk meyakinkan seseorang agar mempercayai firman Tuhan atau Injil itu. Dan yang keempat adalah dari semua ini kita melihat sebuah poin bahwa buah di dalam penginjilan itu adalah urusannya Tuhan. Yang penting kita melakukannya secara terus-menerus, kita setia di dalam tugas itu, maka kita percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai tugas pemberitaan Injil itu. Dan biarlah kebenaran ini menolong kita untuk memahami bagaimana Yesus melakukan penginjilan dan melihat bagaimana Allah Bapa menyertai penginjilan yang Yesus lakukan. Pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan pada malam hari ini adalah, apakah Injil yang menjadi pendorong untuk kita melakukan penginjilan? Apakah Injil yang menjadi pendorong, menjadi pusat dalam kita melakukan penginjilan kita? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah melakukan tugas pemberitaan Injil? Dan yang ketiga adalah, apakah kita percaya bahwa di dalam pemberitaan Injil yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai Injilnya agar dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.